Sabat yang indah, yang suci dan mulia, Tuhan sudah tentukan untuk kita sucikan. Meskipun saya kecil, ku ingat bunyi Injil. Ingatlah hari Sabat pada setiap saat. Senang, 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 senang di depan Tuhan. Tiap hari Sabat kita semua belajar tentang Tuhan Yesus yang penuh dengan kecintaan. Ya senang, senang hati bergemar. Hari Sabatlah hari pertemuan yang suci di dalam rumah Tuhan. Bersama handai taulan, sama-sama menyanyi dengan doa memuji Bapa, Anak, Roh Suci dengan hati yang jernih. Senang, 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 senang di depan Tuhan. Tiap hari Sabat kita semua belajar tentang Tuhan Yesus yang penuh dengan kecintaan. Ya senang, senang hati bergemar. Senang, 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 senang di depan Tuhan. Tiap hari Sabat kita semua belajar tentang Tuhan Yesus yang penuh dengan kecintaan. Ya senang, senang hati bergemar. Shalom saudara-saudara, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam Asiknya Belajar Alkitab. Video ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya, di mana saya membahas tentang perubahan hari Sabat menjadi hari Minggu. Dan saya katakan bahwa hari Sabat, hari ke-7 yang adalah hari Sabtu itu penting bagi orang Kristen yang mengaku sebagai pengikut Yesus dan percaya bahwa Alkitab adalah kebenaran. Kenapa begitu? Karena Alkitab yang mengatakan bahwa Sabat itu untuk manusia. Karena pemeliharaan kepada hari Sabat, menguduskan dan beribadah, artinya mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta dan Tuhan adalah penebus, sebagai monumen penciptaan. Tetapi kenapa? Kebanyakan orang Kristen secara universal menganggap bahwa hari Sabat itu sudah tidak penting, tidak populer, tetapi hari yang lain yaitu hari Minggu lebih istimewa dan lebih populer. Jawabnya, karena ada sejarah di mana ada sebuah kuasa yang merubah hari Sabat menjadi hari Minggu. Pelajaran yang lalu saya bahas tentang kekuasaan kerajaan Romawi yang merubah hari Sabat menjadi hari Minggu berdasarkan Daniel pasal 2. Lalu lebih rinci lagi, di dalam kuasaan Romawi itu ada tanduk kecil dalam Daniel pasal 7 yang merubah hari Sabat menjadi hari Minggu. Siapa itu tanduk kecil? Bagaimana proses perubahannya? Saya akan membahasnya secara singkat, sederhana, dan sistematis dalam Asiknya Belajar Alkitab. Kuasa tanduk kecil dalam Daniel pasal 7 ayat 25 memiliki 3 karakter. Yang pertama, menentang yang maha tinggi, yaitu menentang Tuhan. Yang kedua, menganiaya orang-orang kudus. Dan yang ketiga, mengubah waktu dalam hukum Tuhan, yaitu hari Sabat menjadi hari Minggu. Bagaimana prosesnya? Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya mulai dari buku Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai 31. Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang mula-mula, dalam hal ini adalah jemaat Efesus. Dia mengatakan sehubungan dengan masa yang akan datang.
bahwa ketika dia tidak ada lagi, waspada dan berhati-hati kepada serigala-serigala yang akan datang ke gereja. Serigala-serigala di sana maksud Rasul Paulus adalah orang-orang yang membawa ajaran palsu yang tidak sesuai dengan kebenaran pengajaran Tuhan. Gereja yang mula-mula berdiri di atas kebenaran Tuhan berdasarkan ajaran Yesus. Salah satunya adalah tentang hari Sabat, hari ke-7 yang harus dikuduskan. Itulah sebabnya ketika Rasul Paulus mengatakan tentang adanya ajaran palsu dalam gereja, dia sudah bisa mengerti, mengetahui di kemudian hari akan ada ajaran-ajaran palsu yang masuk untuk mengaburkan kebenaran. Salah satunya adalah tentang hari Sabat dirubah menjadi hari Minggu. Ini yang Rasul Paulus sampaikan. Itulah sebabnya maka pada kenyataannya ditinjau dari sejarah, maka saya akan membagikan poin-poin berhubungan dengan proses perubahan hari Sabat menjadi hari Minggu. Mari kita lihat di belakang ini. Poin yang pertama saya buat di sini adalah awal abad kedua. Jadi setelah tahun 100. Ditinjau dari sejarah sekitar awal abad kedua, maka orang-orang Kristen, sebagian besar orang-orang Kristen sukarela mereka merayakan hari kematian Yesus, yaitu hari Jumat. Jadi kekristenan saat itu sudah menyebar luas, ya bermula dari Yahudi, kemudian keluar Yahudi termasuk kepada orang-orang Roma. Nah pada saat itu, orang-orang Kristen mereka merayakan hari kematian Yesus. Nah tetapi, pada waktu itu orang-orang Yahudi sering memberontak kepada pemerintahan Romawi. Ya karena memang pada saat itu kekuasaan dipegang oleh kerajaan Romawi. Kerajaan yang keempat dalam kitab Daniel pasal 2. Karena mereka sering memberontak, tidak menurut kepada pemerintahan Romawi, maka orang-orang pada saat itu banyak yang membenci sekte Yahudi. Dan bahkan mereka merasa tersiksa karena agama mereka berasal dari orang-orang Yahudi. Salah satunya tentang Sabat. Itulah sebabnya maka mereka membutuhkan perubahan supaya tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Jadi mereka ingin berbeda karena benci kepada orang-orang Yahudi. Poin yang kedua. Sixtus, yaitu bishop atau bapak gereja Roma, saat itu mempengaruhi orang-orang Kristen untuk merayakan kebangkitan Yesus, yaitu hari Minggu. Tapi dalam hal itu masih dalam waktu tahunan, jadi artinya setiap tahun, belum setiap minggu. Nah hal ini adalah untuk membedakan dengan sekte Yahudi yang dibenci karena pemberontakan pada waktu itu. Sehingga kebangkitan Yesus pada hari Minggu saat itu ditawarkan supaya dirayakan. Nah, sekaligus bersamaan dengan orang-orang Romawi, mereka punya dewa, yaitu dewa matahari, yang mereka sembah pada hari Minggu. Dalam pembahasan waktu lalu, hari Minggu itu dalam bahasa Inggris Sunday, hari matahari, dan itu ada hubungannya dengan Romawi, karena memang mereka menyembah dewa matahari pada hari Minggu pada saat itu. Itulah sebabnya mereka merasa cocok dengan hal ini. Ketika perayaan kebangkitan Yesus mengubah Sabat Sabtu sebagai hari ke-7 yang dikuduskan menjadi hari Minggu. Sehingga orang-orang saat itu ya cocok hari Minggu saja. Nah ada perubahan akhirnya dengan orang-orang Yahudi. Faktor tidak suka, kebencian, dan untuk membedakan diri. Nah ini proses. Kemudian yang ketiga, tahun 200 Masehi. Ada Paus Victor yang pada saat itu memaksakan melalui bishop atau bapak-bapak gereja untuk setiap orang pada saat itu menghormati hari Minggu. Meskipun baru secara tertulis. Yang tidak mau dikucilkan. Ini Paus Victor pada saat itu. Nah kemudian yang keempat di tahun 321 Masehi. Kaisar Konstantin baru secara tertulis di sana ditetapkan undang-undang untuk istirahat pada hari Minggu. Itulah sebabnya kenapa pada saat ini hari Minggu tanggal merah itu berhubungan dengan hal ini. Ketika ditetapkan bahwa hari Minggu adalah hari istirahat. Dan apa yang dikatakan oleh Konstantin dalam undang-undang itu, di kota para pejabat orang-orang harus berhenti dari segala pekerjaan mereka. Toko-toko harus tutup, tidak boleh berjualan pada hari Minggu dalam undang-undang saat itu. Kecuali orang-orang yang ada di desa, yang bekerja sebagai petani, mereka boleh melakukan pekerjaan pada hari Minggu. Itu yang dibuat di
tahun 321 Masehi oleh Kaisar Konstantin. Kemudian yang berikutnya yang kelima, tahun 386 Masehi, Kaisar Theodosius I menambahkan di sana proses pengadilan tidak boleh dilakukan pada hari Minggu. Kemudian tahun 425 Masehi, Kaisar Theodosius II menambahkan juga di sana olahraga, sirkus, nonton bioskop tidak boleh dilakukan pada hari Minggu. Benar-benar harus bersih, sepi, dan menghormati hari Minggu saat itu. Ini prosesnya. Maka kegenapan dari semuanya itu secara keseluruhan tahun 538 Masehi. Sinode Orleans di Roma pada saat itu melengkapi hal itu, bahwa peraturan untuk menghormati hari Minggu, berhenti, beristirahat dari segala pekerjaan di sana secara menyeluruh, bukan hanya di kota, tapi semua yang ada di desa pun harus menghormati hari Minggu. Inilah prosesnya, mulai dari abad kedua sampai tahun 500-an atau abad ke-6. Artinya di sini, proses perubahan hari Sabat ke hari Minggu itu pelan-pelan tapi pasti. Kuasa tanduk kecil yang merubah di sana. Nah, dalam hal ini, maka kita bisa melihat siapa yang merubah hari Sabat menjadi hari Minggu. Masuknya tradisi ke dalam ajaran kebenaran atau sinkretisme, inilah yang terjadi. Itulah sebabnya, maka penyembahan kepada Dewa Matahari di hari Minggu itu masuk di sana dalam sebuah perbaktian atau penyembahan untuk kebangkitan Yesus Kristus. Jadi awal sejarahnya seperti ini. Maka dalam hal ini, saya ingin menekankan bahwa Alkitab tidak pernah menghakimi seseorang atau sebuah lembaga. Tetapi dalam kitab Daniel maupun tulisan dari Rasul Paulus ketika berbicara tentang nubuatan, ini berbicara tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Di dalam sejarah apa yang akan terjadi, itulah yang mau disampaikan di sini. Tidak menghakimi oknum, akan tetapi menyampaikan fakta sejarah yang terjadi bahwa memang hari Sabat, hari ketujuh, hari Sabtu, yang adalah monumen penciptaan, Tuhan berikan kepada manusia sebagai tempat untuk mengingat Tuhan sebagai pencipta dan penebus di sana, telah dirubah. Dan perubahan ini tidak sesuai dengan Alkitab sebagai kebenaran, tradisi, ajaran manusia disampaikan dalam Alkitab. Itulah sebabnya maka semuanya ini mengarah kepada siapa dalam sejarah. Ini berbicara tentang yang namanya sebuah gereja, yaitu gereja Katolik, dan itu diakui. Ada banyak kutipan yang mengatakan hal itu, bahkan pengakuan dari para pemimpin gereja. Salah satunya, kalau kita searching di Google, di sana ada Peter Gehrman di The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, edisi 1957, halaman 50. Maka isinya adalah tanya jawab tentang hari apa itu hari Sabat, hari Sabtu. Kenapa berubah menjadi hari Minggu? Diakui bahwa memang kekuasaan gereja yang merubah hal itu. Dan tidak berhubungan dengan Alkitab, karena Alkitab tidak mengajarkan hal itu. Maka ini pengakuan dari gereja Katolik itu sendiri. Dalam sejarah seperti ini perubahannya. Makanya orang-orang Kristen secara universal saat ini menggunakan tradisi ini. Saya katakan dalam yang lalu dalam Daniel pasal 2, mimpi Raja Nebukadnezar, kita saat ini hidup di kekuasaan Romawi. Meskipun tidak secara fisik tapi secara budaya tradisi, maka kita sedang menikmati dan menjalaninya. Termasuk salah satunya adalah hari Sabat menjadi hari Minggu. Dan banyak orang Kristen yang mengakui akan hal itu. Hari Minggu lebih populer, istimewa, memperingati kebangkitan Yesus meskipun Alkitab tidak pernah mengajarkan. Kenapa begitu? Yang mengajarkan hal ini adalah tradisi dan manusia. Jadi sekarang kita tahu kenapa orang Kristen sekarang hari Minggu, bukan hari Sabat, hari Sabtu, oleh karena tradisi di masa yang lalu. Dan inilah yang saya sampaikan untuk memberikan pemahaman kepada kita. Alkitab sebagai kebenaran mengajarkan hari Sabat itu hari Sabtu yang harus dikuduskan. Kenapa? Kita sebagai orang-orang Kristen ketika kita memasuki hari Sabat, menguduskan, memelihara ibadah di sana, kita mengakui loh bahwa Yesus itu pencipta. Dia penebus karena hari Sabat monumen penciptaan.
Dan hari Sabat, hari ketujuh, hari Sabtu itu adalah tanda tangan Sang Pencipta sebagai label bahwa kita ini umat Tuhan. Itulah sebabnya betapa pentingnya pekabaran di zaman akhir ini. Kalau kita melihat dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 12, ada istilah pekabaran 3 malaikat. Di mana isi dari pekabaran 3 malaikat itu adalah mengajak setiap orang yang hidup pada zaman akhir ini untuk kembali menyembah Tuhan sebagai Sang Pencipta. Nah, menyembah kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta ini berarti artinya mengakui Tuhan sebagai Pencipta, Penebus, dan itu kembali beribadah pada hari Sabat, hari ketujuh sebagai hari kudus yang ditetapkan oleh Tuhan bagi kita semua. Ingat bahwa Alkitab tidak pernah menghakimi, tetapi Alkitab selalu pasti buat kita. Kalau kita sebagai pengikut Yesus Kristus mempercayai Alkitab sebagai kebenaran, maka kita akan lihat di sini hari Sabat tidak pernah dirubah menjadi hari Minggu. Itulah sebabnya saat ini ketika saudara-saudara menyaksikan video ini dan saudara-saudara rindu untuk belajar, mencoba kembali untuk meminta pertolongan Roh Kudus, maka saudara-saudara akan mendapati bahwa Alkitab tidak pernah merubah hari Sabat menjadi hari Minggu. Tetapi dalam sejarah, ini adalah tradisi yang dibuat oleh manusia tentang hari Minggu. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.